Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran PPKN hari ini bersama Ibu dan juga kalian. Nah, sebelum kita mengawali kelas hari ini, silakan untuk salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya, Mbak Cilwa. Iya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat mengikutinya dengan lancar. Biasa kita presensi dulu ya. Coba Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu di grup WhatsApp. Tadi sudah ada yang presensi. Oh ya, ini sudah lengkap ya. Tidak ada yang izin. Iya Lengkap? Bu, tidak ada, lengkap. Alhamdulillah. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan menyambung pembelajaran yang minggu lalu ya, masih tentang bab 3, masih sama tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau bab yang sebelumnya kita itu sudah membahas subbab tentang sistem peradilan dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas ke penerapan sikapnya. Jadi sikap bagaimana kita bersikap di dalam hukum itu anak-anak. Jadi ini lebih ke aplikatifnya ya. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang sistem peradilan? Mungkin bisa diulas sekilas. Perangkat peradilan itu apa saja, terus pengadilan itu seperti apa. Yuk, silahkan. Saya Bu, Oh iya, silahkan Mbak Cilwa. macam-macam perangkat lembaga peradilan itu ada Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama. Ya, bagus sekali ya, Cilwa tadi sudah menyebutkan macam-macam perangkatnya. Wah, ternyata masih ingat dengan baik nih Mbak Cilwa. Apakah sudah tertampil di layar kalian, anak-anak? Lalu, ini kita juga penting ya anak-anak untuk tahu tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kita itu paham, kita belajar hari ini apa yang akan kita dapatkan nanti setelah mempelajarinya. Setelah kita belajar bersama hari ini, kita nanti akan bisa untuk menganalisis anak-anak bagaimana sikap yang sesuai hukum itu, lalu bagaimana apa evaluasi dari permasalahan-permasalahan sikap yang sesuai hukum di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, di sini kita itu harus tahu anak-anak, kenapa kita itu kok harus mempelajari tentang sikap sesuai dengan hukum itu. Apa sih sebenarnya pentingnya untuk kita mempelajari? Nah, jadi anak-anak, sikap sesuai hukum ini kan merupakan aplikatif dari sistem hukum dan peradilan gitu ya, aplikasi kita di kehidupan seperti itu. Nah, apabila kita itu sudah tahu tentang teori-teorinya, terus sudah tahu tentang dasar-dasarnya, lalu sudah tahu tentang lembaga-lembaga yang harus kita tuju kalau kita bermasalah dalam hukum. Nah, kita itu juga harus tahu tentang sikap kita, bagaimana nanti kita itu berperan di dalam kehidupan, bagaimana kita menerapkan sikap itu di dalam kehidupan. Jadi kita harus tahu mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk, mana sikap yang benar, dan mana sikap yang harus kita perbaiki lagi. Seperti itu ya. Itulah kenapa kita itu harus belajar tentang materi ini. Sampai sini, paham? Oke, paham ya? Nah, Paham Bu. kita Oke, baik. Kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian pahami, apa yang bisa menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa ini? Ya, coba salah satu mungkin bisa berpendapat. Berpendapat Bu. Ya, silakan Fitro. Ya, menurut saya untuk gambar yang itu ada gambar bus itu kan kecelakaan ya Bu. Nah, itu bisa disebabkan mungkin karena kelalaian dari supirnya sendiri, mungkin waktu berkendara ngebut dan ataupun tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti itu Bu. Pendapat anak-anak tadi, Ibu bisa menyimpulkan ya kalau dari dua gambar ini itu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa penyebabnya itu adalah karena dia tidak berperilaku sesuai hukum, begitu ya anak-anak. Nanti kalian cermati ya, kalian cermati apa
perilaku yang tertampil dalam video itu sehingga nanti bisa kalian analisis apa saja perilakunya, lalu bagaimana hubungannya dengan adanya sikap sesuai hukum ini. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kalian pasti sudah melihat ya berbagai macam aktivitas yang dilakukan tokoh dalam video tadi. Kita akan sama-sama menganalisis, jadi dari video tadi ketiga siswa, baik Mbak Cilwa, Mbak Fitra maupun Mbak Dia, nanti menuliskan menggunakan Google Docs ya, agar sama-sama bisa belajar. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Sekarang bisa diisi ya anak-anak, silakan ditulis namanya, terus bisa ditulis juga perilaku apa yang tadi ditampilkan dalam video, lalu bagaimana hubungannya dengan hukum itu. Silahkan. Nah, baik, di sini sudah dituliskan, ada Mbak Fitroh ini sudah berpendapat bahwa perilaku yang ditampilkan tadi adalah bermain HP saat pembelajaran, lalu ada hubungannya dengan hukum itu melanggar tata tertib sekolah dan tidak sesuai dengan hukum. Baik, Cilwa juga sudah dan dia juga sudah. Nah, jadi tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga itu sebenarnya menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya anak-anak. Jadi kepatuhan hukum itu bisa kita lihat dari seseorang yang memiliki kesadaran dalam yang pertama itu memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga itu menegakkan kepastian hukum. Ternyata di realitanya itu juga ada perilaku yang bertentangan dengan hukum anak-anak. Jadi ada seseorang yang memiliki perilaku ini. Nah, kenapa timbul perilaku ini? Itu karena sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi misalkan ini ada Mbak Fitroh. Mbak Fitroh ini ingin sedang berangkat sekolah begitu ya, tapi karena jamnya mepet atau dia terbiasa bangun siang, jadi dia berangkatnya itu mepet-mepet begitu. Nah, ternyata di jalan itu kan ada banyak lampu merah seperti itu ya. Nah, karena sudah terbiasa berangkatnya siang, Mbak Fitrah itu juga terbiasa untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas, begitu anak-anak. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, belum ya. Nah, ini Ibu teruskan dulu. Jadi di sini selain ada sikap sesuai hukum dan yang melanggar hukum, itu juga kita mempelajari tentang norma anak-anak. Jadi norma itu kan lekat sekali ini di masyarakat. Nah, ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalau contoh dari norma kesusilaan itu seperti apa, Dek? Salah satu memberi contoh? Kata jujur, Bu. Ya, berkata jujur. Fitros sudah menerapkan norma ini dalam kehidupan? Sudah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Lanjut. Nah, kita menonton video lagi. Nanti Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap video ini. Silahkan. Kemudian di Surakarta, tim gabungan menggelar razia protokol kesehatan di kawasan alun-alun selatan Keraton Surakarta. Mereka yang terjaring razia wajib untuk menjalani tes rapid antigen di lokasi. Oke, dari video tadi, apa permasalahan yang ada di video tadi, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Melanggar protokol kesehatan, Bu. Ya, melanggar protokol kesehatan. Ini tadi terjadi di Surakarta ya. Nah, ini kan kita sedang masa pandemi ya. Itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan tadi, apa Dek yang dilanggar? Peristiwa apa? Contohnya apa yang dilanggar? Tidak memakai masker, Bu. Ya, betul, tidak memakai masker. Jadi, karena kita sudah ada aturan ya di masa pandemi ini, kita kan harus memakai masker, harus menjaga jarak seperti itu. Nah, itu kan melanggar. Jadi, itu tetap terkena sanksi begitu ya dari pihak berwajib dan itu melanggar hukum seperti itu dalam video tersebut. Oke, baik sekali tadi anak-anak sudah mengungkapkan. Nah, adakah yang ingin menyampaikan solusi dari permasalahan tadi apa anak-anak?
ada yang punya saran begitu mungkin kita harus seperti apa untuk mengatasi permasalahannya? Silakan. Mungkin Saya, ya, silakan. ya, mungkin untuk sarannya atau solusinya itu bisa memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggar, Bu. Tuh, biar punya efek jerah. Memberi sanksi yang berat begitu ya pada pelanggar biar jerah. Nah, dari pendapat Mbak Fitroh tadi, Mbak Cilwa setuju atau mungkin ada pendapat lain? Kalau saya punya pendapat lain, Bu. Ya, silahkan. Jadi kita memberikan saling mengingatkan gitu, Bu. Lebih ke saling mengingatkan satu sama lain. Ya, bagus. Tadi sudah ada dua solusi yang berbeda begitu ya, tetapi itu benar semua. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Mungkin sebelum ditutup pelajarannya, ada salah satu yang bisa memberikan kesimpulan atau review dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi hari ini kita itu sudah belajar tentang sikap yang sesuai hukum itu seperti apa. Kemudian kita tadi belajar sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Kemudian tadi juga bersangkutan berkaitan dengan norma sama sanksi, Bu. Ya, betul. Jadi yang disampaikan Cilwa betul ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tadi sikap sesuai hukum, tidak sesuai hukum. Kita sudah menganalisis sanksi dan juga norma yang dilanggarnya. Terus kita sudah mencoba untuk menganalisis suatu video, lalu kita menyimpulkan apa pelanggarannya dan juga sudah memberikan solusinya. Nah, belum ingin menyampaikan dulu tentang tindak lanjut. Jadi tindak lanjut kita adalah mengerjakan kuis di Quizizz. Nah, nanti linknya akan Ibu share di grup WA ya, jadi linknya menyusul dan untuk batas waktunya bisa dikerjakan sampai hari Jumat. Sudah jelas? Ada yang ingin tanyakan? Jelas, Bu. Baik, sudah jelas ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga sudah berpartisipasi aktif dalam kelas dan semoga di kesempatan berikutnya kalian tetap mempertahankan keaktifannya dan juga bahkan ditingkatkan seperti itu ya anak-anak. Nah, jangan malu untuk berpendapat, jangan takut untuk berpendapat karena kalian nantilah yang akan merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Ibu juga mengingatkan untuk senantiasa kalian mematuhi protokol kesehatan ya, agar pandemi yang ada di Indonesia ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali lagi ke kehidupan normal yang lebih produktif. Seperti itu ya. Baik, Ibu suka sekali ini semangatnya, kelas ini sangat bersemangat. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.